Hari ini saya akan ajarkan ke kalian mengenai multiple time frame analysis. Sebenarnya nggak harus kalian belajar mengenai smart money concept ya untuk memahami tentang multiple time frame analysis atau MTA. Saya singkat jadi MTA aja. Kenapa? Karena umumnya MTA ini memang digunakan agar kita itu bisa memperhatikan market dalam horizon yang lebih luas. Jadi kita nggak hanya terpaku dalam time frame yang kita biasa tradingin, misalnya di H1, yang nggak terpaku di sana. Kita bisa ngeliat di H4, kita bisa ngeliat di daily, di weekly, kita bisa ngeliat ke time frame yang bahkan lebih rendah lagi, M30, M15, M5, dan lain sebagainya. Gunanya buat apa? Ya gunanya sebenarnya sederhana teman-teman. Jadi gunanya biar kita punya a new perspective. Sederhananya seperti itu. Now, let me tell you, saya akan jelaskan apa itu multiple time frame analysis. Section 1, as usual, apa itu MTA. Sebenarnya dari namanya teman-teman sudah paham sih. MTA ini apa? MTA ini kan jelas bahwa sebuah teknik atau sebuah strategi yang kita gunakan dalam menganalisis pergerakan di forex melihat dalam time frame yang berbeda. Kenapa? Karena dengan melihat time frame yang berbeda, terkadang kita itu punya juga pandangan tambahan untuk mengetahui perbedaan dalam si time frame-nya. Maksudnya seperti apa? Semisal begini. Teman-teman melihat ini adalah time frame H1. Teman-teman lihat dia drop lumayan signifikan, lalu ada consolidating, ya ada konsolidasi dan membentuk base yang lumayan baik. Now if we check to time frame H4, ya kalau kita ubah ini menjadi time frame H4, teman-teman juga melihat hal yang sama, dropping membentuk base yang baru. If we check by daily, teman-teman lihat it's just a drop, hanya sebuah drop yang signifikan. Artinya apa ya? Ini hanya sebagai bearish momentum gitu ya. Ini kita belum ngomongin soal supply dan demand dan lain sebagainya. Walaupun teman-teman sekarang bisa perhatikan, oh di sini dia ketahan dalam area demand zone-nya. Dia hanya retest dan big potential dia bisa rebound kembali. Kita nggak bahas ke sana. Kita bahas hanya dari pembentukannya aja. Now we check by H1. Sekarang kalau misalnya kita ngeliat dari H1 ini kan ada potensial dia bullish kembali ya. Teman-teman lihat drop, ketahan, baru dia bergerak menguat. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin di M5, bagaimana kalau di M5? Di M5 ternyata lebih detail lagi. Teman-teman bisa melihat pergerakan yang terbentuk setelah dia drop lumayan signifikan. Di sini ada momentum pembalikan yang juga mengalami penguatan. Dan kalau misalnya teman-teman ikuti pembelajaran dari sebelum-sebelumnya, ya ini momentum yang bagus di M5. Kenapa? Karena dia nggak pernah membentuk yang namanya low yang lebih rendah. Ya, dia nggak pernah membentuk low yang lebih rendah. Dia terus membentuk low yang lebih tinggi. Oke, sederhana ya. Jadi teman-teman bisa paham di situ. Ini M5-nya. Nah dari sini teman-teman bisa ngelihat banyak banget perspektif. Teman-teman nggak perlu ngambil, oh ini masih akan turun lagi, atau oh ini masih perlu nge-retest dan lain sebagainya. No. Karena ketika teman-teman membandingkan setiap time frame, teman-teman sekarang punya bias tersendiri. Now kita ngomongin seandainya ini adalah bias yang kita temukan. Drop signifikan kita memperhatikan dan di sini dia tertahan lumayan lama ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa patok this level sebagai area kita untuk trade. Pertama kita ngomongin dalam supply zone. Anggap kita lihat di sini kita ketemu highest trades-nya ada di sini ya. Ada ini highest prices, drop, ketahan, drop, baru dia ketahan, nggak pernah breakout this level. Ini saya kotakin biar bisa kelihatan. Nah ini adalah area yang kita anggap sebagai highest levelnya lah, yang mana dia perlu untuk break terlebih dahulu. Gunanya buat apa dia perlu break? Gunanya adalah untuk bisa memberitahu kepada kita ya, bisa memberitahu kepada kita bahwa dia akan strong untuk bullish. Ini price-nya, ini saya tunjukin ke kalian. Nah 08 ini saya patok. Nah 085 ini saya naikin dikit, sorry ya. Oke. Nah 085601 dengan 08549. Jadi perbedaannya sebatas ya 0855 0856 lah ya, 10 pips. Seandainya that level bisa di breakout, maka dia big potential untuk melanjutkan bullish momentumnya. Now we check, misalnya kita ngomongin di M30. Ada nggak sih memang zone tersebut? Oh, ternyata ada. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini ada big potential bisa membentuk yang namanya double bottom. Ya, ada potensi pembentukan yang namanya double bottom. Sebentar, saya akan tunjukkan. Curve tarik ke bawah. Mana curve tadi? Nah, ini kok curve-nya nggak mau turun ya? Oh, dia ternyata curve-nya salah saya yang pasangnya. Saya akan tunjukkan ulangin ya. Nah, curve ini dia akan ke sini. Sorry, ini gimana? Nah, ini. Nah, seperti ini curve. Lalu kita samakan.
maka ada big potential double bottom. Seandainya dia berhasil breakout on this level, maka kita bisa continue untuk entry buy position. Kenapa? Karena ini adalah area yang memang kita sudah tandai. Ini kita taruh di atasnya, target kita adalah dalam supply terdekat, stop lossnya 1/2 aja, jadi kita bisa ngikutin. Now, tinggal kita jalanin. Ini kan M30, sekarang nggak usah kita lihat di M15. Is it the same things? Yes, is it the same things? Ya. Drop, ketahan, drop, di sini drop lagi ketahan, lalu dia bullish, membentuk pergerakan yang bisa kita manfaatkan seandainya dia berhasil breakout. Ini teman-teman lihat ya, areanya saya entry itu adalah ketika dia berhasil break the neckline. Ya, ketika dia berhasil breakout this level. Ya, berhasil breakout 0855, 0855, 0856-nya. Ketika dia berhasil breakout on that level, baru kita bisa entry. Kenapa ya? Karena kita memastikan dia berhasil untuk confirm dalam double bottomnya. Gitu. Nah, misalnya ini, kita lihat. Nah, dia kan drop lagi. Ini belum ada konfirmasinya sama sekali, tinggal dilebarin aja. Kita tunggu sampai ada konfirmasi dia berhasil break. Ntar. Ini kan nggak ada. Nah, di level berusaha untuk nge-break. Ini sudah break belum, King? Jawabannya sebenarnya ini kita bisa bilang sebagai suatu breakout, tapi ternyata teman-teman bisa perhatikan ini kan M15 ya. Kalau misalnya kita ubah ke H1 itu sebenarnya belum break sih. Jadi naik dibalas untuk drop ke bawah. Kita tunggu sampai dia benar-benar nahan lama di atas. Seperti ini contohnya. Ini mulai nahan lama. Nah, bullish drop. Dia berusaha untuk nge-retest kembali. Ini kita bisa manfaatkan untuk buy. Jadi kita akan anggap buy kita mulai dari sini. Dari sini. Stop loss sudah jelas, take profitnya udah jelas, kita tempatkan, maka kita tinggal jalankan. Ya, ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini dari bawah kita lihat dari 0856 dia hit sampai 0866, berarti 100 pips pergerakannya, up only 100 pips. Sehingga ini membantu teman-teman untuk mengetahuinya. Dan ini kan kita ngomongin dalam time frame H1. Di H4-nya bagaimana? Sekarang kita lihat di H4-nya, apakah ada perubahan yang signifikan juga di H4-nya? Tentu. H4-nya juga mulai kelihatan adanya bullish. Di daily harusnya sih ada mulai kelihatan bullishnya ya. Teman-teman bisa lihat sih di sini mulai kelihatan bullishnya, berhasil untuk rebound kembali dari area sebelumnya nih yang dia nge-retest. Maka kita bisa pastikan ada big potential dia rebound dalam area tersebut dan setidak-tidaknya bisa kembali menguat lagi ke atas. Begitu. Dan ini sudah selesai. Kita selesaikan trade di sini, anggap habis. Dan sudah, itulah gunanya kita menggunakan multiple time frame analysis. Kenapa sih sebenarnya kita pakai multiple time frame analysis? Banyak reasonnya ya. Satu tadi broader market context, teman-teman bisa ngeliat dalam perbedaan time frame-nya. Lalu kita juga bisa menentukan trend dan reversalnya. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui sebuah trend itu dari time frame yang lebih besar ke time frame yang lebih kecil. Begitu. Lalu kita bisa menempatkan entry dan exit point. Jadi nggak sebatas teman-teman menempatkan seperti saya tadi. Kayak misalnya, oh ini dia breakout kita bisa buy, tapi juga entry dan exit point-nya. Teman-teman perhatikan di sini, dia sekarang ketahan dalam level yang sama. Which is sebenarnya kalau kita lihat di sini kan ada area resisten ya, yang mempertahankannya. Jadi ini kita bisa ngeliat juga kalau misalnya kita turunin ke M5, M15 misal. Nah, kita akan lihat area yang sama, sih. Area yang sama. Maka kita bisa tempatkan sebagai area untuk apa? Untuk menentukan, oh di sini kita akan entry position, oh di sini kita akan exit position. Sebatas itu. Dan itulah yang akan nanti membantu kita dalam trade-nya. Jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir ketika trade. Kenapa? Yang penting teman-teman punya pengetahuan untuk melihat time frame yang berbeda. Lalu tadi sudah saya jelaskan, select the time frames. Jadi kalau misalnya cara menggunakan time frame-nya gimana ya, sederhananya adalah lihatlah dari time frame yang besar dulu. Gitu ya. Jadi logikanya adalah kalau misalnya kita trading, logikanya adalah lihat dari TF yang besar menuju yang kecil. Jadi dari HTF, higher time frame, menuju LTF atau lower time frame. Jadi kita patoknya dari mana? Ya dari time frame yang besar dulu. Kita ngeliat dari daily, kita turun ke H4, kita turun ke H1, baru kita patok di M30 sama M15 ke bawah-bawahnya. Begitu. Nah, nanti setelah kita sudah punya pandangan di higher time frame, maka kita mengkonfirmasinya dari si intermediate time frame-nya atau di lower time frame-nya. Sederhana. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika trade. Dan teman-teman sudah tahu biasnya mau kemana. Kenapa? Karena kadang kalau misalnya kita ngeliat di daily kan capek juga ya. Kita kalau memang harus nge-hold buy satu harian penuh atau misalnya nge-hold sell satu harian penuh. Karena kelelahannya kita itu, maka kita bisa melihat dalam time frame yang lebih rendah untuk bisa mengeksekusi orderan kita lebih cepat. Begitu ya. Nanti untuk detailnya penggunaan multiple time frame ini akan dijelaskan ketika kita sudah mulai masuk dalam strategi trade menggunakan smart money concept. Semoga membantu buat teman-teman sekalian.